Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini on time ya, biar lebih banyak materi yang dapat. Baik, sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kak. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba on time ya, biar banyak yang bisa kita dapat dari serial ya, biografinya Hawkins. Ini menarik gitu ya. Kita bisa melihat perjalanan hidup dari sebelum lahir, kemudian sampai dia meninggal gitu ya. Jadi ini Hawkins sedang sudah sampai di Asia gitu ya. Jadi dalam situasinya itu Perang Dunia Kedua, mungkin situasinya itu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Kaik perahu digunakan untuk membawa kapal kecil berlabuh di perairan yang bergelombang dan untuk mengamankan posisi perahu kecil terhadap kapal yang lebih besar, yang terlalu besar untuk berlabuh di pantai. Jadi Hawkins masih di kapal kayu ya, di kapal kayu Angkatan Laut Amerika. Pada satu kesempatan, ranjau kontak yang dilepaskan mengambang berbahaya di dekat YMS ini, kapalnya Hawkins. Tanduknya yang berbahaya di dekat lambung kapal. Hawkins menemukan kegunaan lain untuk kail perahu. Meraih untuk menjaga agar ranjau tidak bersentuhan. Jangan sampai kapal kayu itu terlempar keluar dari air. Meledak maksudnya ya. Seorang kru yang ketakutan seusai Hawkins datang untuk membantu bertanya, apa yang terjadi jika itu meledak? Dengan pandangan tenang, Hawkins dengan belak-belakan menjawab, baiklah, kalau begitu, ya kita mati. Ya. Diliputi gelombang ketenangan, pelaut itu menyadari dengan tenang, ya Anda benar. Seketika pelaut itu kehilangan rasa takutnya akan kematian, karena penerimaan kematian yang tak kenal takut oleh Hawkins. Jadi Hawkins itu, toh seandainya orang itu meninggal, aku yang nggak apa-apa kan gitu. Ya. Penerimaan pada kematian itu kan bahwa seandainya ya orang meninggal, aku tetap abadi kan gitu ya. Aku tetap abadi. Sebuah kesadaran yang ditanamkan dalam dirinya dari kehadiran cinta yang tak terbatas 6 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi bagi Hawkins saat itu kematian itu telah kehilangan telah kehilangan horornya gitu ya. Telah kehilangan horor ya, horor. Ajaibnya ranjau itu tidak menyentuh kapal. Pengalaman itu lebih merupakan ketegangan fisik bagi Hawkins daripada siapapun, karena dia tidak dipersiapkan untuk layanan dan dia tahu itu. Dia ingat membawa tas jinjingnya ke sisi kapal, 1 ons lagi beban dan saya akan menjatuhkan beban sialan itu ya. Jadi masa jabatan Hawkins di laut memberikan banyak peluang untuk kematian. Ya, namanya situasi perang begitu ya. Dan tidak selalu dengan ranjau yang akan datang. Pada tanggal 9 Oktober 1945, kita sudah merdeka ya. Tak lama setelah Jepang menyerah. Jadi ketika kita merdeka,
Hawking tuh di Asia lah ya, di perairan Jepang gitu ya. Jadi dalam hal ini itu berarti Indonesia itu ikut berjasa, Hawking itu ikut berjasa loh terhadap Indonesia. Karena dia ikut memerangi Jepang. Ya kan? Nah, sekarang dia berjasa lagi untuk Indonesia karena bukunya telah menjadi semacam pemicu wacana untuk sebuah gelombang baru di Indonesia kan. Jadi topan Lois melanda Okinawa dengan kecepatan angin 100 knot yang berhembus hingga 120 knot dan hujan deras seringkali horizontal berlangsung selama 20 jam berturut-turut. Badai dahsyat itu menenggelamkan atau merusak hampir 100 kapal, termasuk 7 kapal penyapu ranjau, dan mengguncang YMS 46 kecil selama 3 hari yang melelahkan. Ini kapalnya Hawking. Topan Lois menyebabkan kausalitas terbesar dari setiap pertempuran selama perang. Jadi selain ancaman kematian karena perang, juga ada ancaman kematian karena bencana alam. Semua orang kecuali Hawking dan teman seorang tukang perahu mabuk laut dan ketakutan. Kedua pria itu entah bagaimana senang dengan pengalaman itu, bergantian di kemudi kapal selama topan berlangsung. Dalam panggilan tugas dekat lainnya, Hawking hampir terpotong setengah oleh kabel baja yang diikat di pelampung tambak, menjatuhkannya ke laut ke arus dengar sungai Huangpo di Shanghai ya, yang dipenuhi dengan mayat mengambang. Meskipun nama sungai itu tidak berarti bagi Hawking pada saat itu menandakan persimpangan jalan di kemudian hari ketika dia menemukan inspirasi dan arahan spiritual dalam tulisan-tulisan Huangpo. Huangpo ini kalau nggak salah tuh dikalibrasi Hawking ajaran-ajarannya itu 900 atau berapa gitu ya. Kayak 900. Seorang Master Zen abad ke-9. YMS 46 dan kapal perang lainnya berlabuh berdampingan dalam insiden ini. Dengan arus yang kuat, Hawking bisa dengan mudah dihancurkan seperti tomat. Sebaliknya, arus menyapu dia ke depan haluan kapal, di mana dia mengangkang dengan satu tangan dan kaki setiap sisi, memeluk kapal dengan sabar sampai perahu penyelamat dikirim untuk mengangkatnya. Jadi, kasihan ya Simbah ini. Hidupnya keras gitu ya. Dan yang lebih parah lagi kan mbah-mbah kita kan di masa-masa perang ini ya. Gimana nasibnya? Gak ada ceritanya gitu. Lautan mengandung momen-momen magis seperti ketika air menjadi berpendar dan ketika kapal melewati gerombolan ikan terbang yang berhamburan di geladak kapal. Tetapi sebagian besar kehidupan di laut untuk 22 pemuda yang jauh dari rumah tidak terlalu menyenangkan, jadi mereka menciptakan hiburan mereka sendiri. Para kru akan bermain dadu pada hari gajian. Dapat gaji juga mereka ya. Analitis Hawking membayangkan matematika bermain dadu dan menduga dengan benar bahwa selama dia memulai permainan dengan modal lebih banyak dari lawan-lawannya, dia akan menang. Main judi juga di ini ya. Aslinya. Ya belum punya wirid, belum punya senat wirid. Akhirnya ya main dadu. Pengalaman yang unik, satu sisi kematian
menghadapi kematian, satu sisi masih bisa bermain gitu ya. Rekan kepala Jimmy Sander bertanya kepada Hawking apakah dia bertinju. Dia mengangguk. Dia kan pernah latihan tinju ya. Di ini sama kakeknya kan. Ketika Jimmy Sanders yang tinggi dan tegap ingin pergi bersamanya, Hawking mengira dia akan mengejutkan lawannya dengan senjata rahasia. Mereka mengenakan sarung tangan dan memasuki ruang senjata. Para kru menonton dengan penuh semangat. Jimmy mengkaparkan ya Hawking dengan satu pukulan. Wah, mbah. Namun demikian, Hawking mendapatkan rasa hormat dari kru karena berani memasuki ruang tinju. Dia kemudian mengetahui bahwa Jimmy Sanders yang cepat dan mematikan adalah juara tinju armada ketiga. Waduh, Simba. Pukulan Jimmy bukanlah sesuatu yang akan dilupakan tubuh Hawking dalam waktu dekat. Ada kesempatan lain ketika Hawking dikirim untuk mengecat tiang kapal, ketakutannya yang sial akan ketinggian membekukannya ke puncak tiang setinggi 24 kaki dan dia benar-benar tidak dapat melepaskan ketakutannya. Dia takut ketinggian juga ya. Ini kayaknya juga pernah dibahas atau setidaknya dia sebut di buku Healing and Recovery. Yang belum punya atau yang ingin memperluas bacaan tentang Hawking, baca Healing and Recovery. Tapi itu tidak terlalu saya wajibkan ya. Yang wajib cuma tetap 3 ya. Yang wajib tetap 3, PF, DE, TLOC. Yang lain-lain itu camilan saja. Tapi kalau yang kepingin ya silakan. Seperti itu. Jimmy naik ke kursi pendayung perahu dan berkata dengan penuh kasih, Kak sayang, hai Cat, jika kamu tidak bisa melepaskannya, aku akan memukulmu. Waduh, pada masa itu orang tidak khawatir tentang kebenaran politik. Jika Anda klimis, Anda bisa disebut botak, gemuk, gendut, dan pendek. KT. Dengan tinggi 5 kaki 6 inci, Hawking dengan ramah menerima julukan yang terakhir. Oh, KT. KT itu apa ya? Ya, pendek gemuk. Membeku pada tiang, Hawking dengan cepat membalas ke Jimmy, ya oke, jika kamu harus, kamu harus. Jimmy memiringkan lengannya, siap untuk memukulnya. Secara spontan, tubuh Hawking terlepas, menyelesaikan krisis. Sulit untuk menghargai luapan emosi yang dialami seorang anak muda selama tugas yang berbahaya. Hampir semua pria di kapal YMS 46 minum alkohol selama perang, bahkan saat bekerja. Tapi di mana Anda mendapatkan alkohol saat hanyut di Laut Cina Timur? Sebagai teman pelaut, Hawking tinggal di tempat yang disebut lubang kapten kapal. Kabin pribadi berukuran 6 kali 6 kaki di bawah geladak di bagian belakang kapal. Dia harus berbagi ruang dengan sekelompok kaleng cat 10 galon. Untuk melindungi catnya itu untuk melindungi kayu dari erosi air asin. Cat baru sering diaplikasikan untuk menyegel atau untuk menutup kayu kapal. Setiap kali kru tiba di pelabuhan, mereka mengambil buah apapun yang bisa mereka beli dari penduduk asli dan Hawkins, bartender tidak resmi di kapal. Memfermentasinya selama sekitar 10 hari untuk membuat alkohol Joy Juice di kaleng cat kosong.
Ketika nahkoda melakukan pemeriksaan, dia mengira melihat tabung cat yang digunakan untuk memoles geladak. Para kru memandang Hawkins sebagai pemasok jus kegembiraan mereka. Dan dia selalu menyimpan minuman brew, bacanya, bikinan sendiri di ruang kru senior. Kebetulan seperti yang biasa terjadi selama perang, Hawkins mengingat bahwa lebih dari 50% awak kapal menjadi pecandu alkohol, termasuk Hawkins. Jadi Hawkins ini tukang mabuk, tukang mabuk. Karena alkohol itu memberinya rasa kegembiraan yang estetis kan. Itu sebelum naik kapal jika dia udah tahu bahwa dia bisa menaikkan level kesadarannya dari level kesadaran analitis ke estetis mungkin ya, melalui alkohol. Dan itu juga diceritakan di buku Healing and Recovery. Kecintaannya pada isu minuman dimulai di ladang Wisconsin, menjadi lebih bermasalah selama perang dan memburuk selama dekade mendatang. Memburuk. Karena Hawkins mendapatkan hal dari kesadaran estetis itu bukan dari level kesadarannya, tetapi melalui pinjaman, ya, pinjaman alkohol atau bypass melalui alkohol. Nah, hati-hati para peminum gitu ya, pengguna obat-obatan, flying kamu, tapi itu nanti bisa menjadi masalah besar bagi jiwamu karena kamu menikmati nature yang bukan dari levelmu, tetapi dari obat-obatan. Itu juga diceritakan Hawkins di hampir semua bukunya lah ya. Kemudian di jalan-jalan Shanghai. Sisi positif kehidupan Angkatan Laut datang setelah perang usai. Hawkins dan rekan-rekannya menjelajahi kota Shanghai, kota metropolis terbesar di Cina, dengan penduduk lebih dari 20 juta orang, dan Formosa, pulau utama Taiwan, yang terletak di lepas pantai daratan Cina. Hawkins terpesona oleh kehidupan komunal dan rasa kesatuan di jalan-jalan Shanghai yang ramai, khususnya saat ia menyaksikan seorang dokter gigi mencabut gigi pasien di depan penonton, langsung yang gaduh. Lautan pedagang yang tak ada habisnya, dan Sinan Koki memasak masakan lokal, memenuhi jalan dengan aroma yang indah. Ini mirip situasi ini mirip atau situasi ini biasa digambarkan dalam film-film kungfu ya, film-film Cina di masa perang. Awaknya menikmati pemandangan malam, jadi mereka sering mengunjungi bar Shanghai. Bar terus ya. Beralih dari jus hutan ke bir buatan lokal. Ciu, gini ya. Para pelaut kapal penyapu ranjau terus-menerus diprovokasi dan diejek oleh pelaut kapal penjelajah dan kapal perang dalam perbandingan seperti Freudian menyebut kru YMS Kitty Sailor. Sekarang kabarnya Jimmy dengan jab kirinya yang ganas dan umpan silang kanan yang mematikan bisa dengan sendirinya membersihkan seluruh bar. Gitu ya. Kita kan pernah lihat ya, jadi film petinju dari barat menantang seluruh ahli bela diri Cina dan akhirnya selesai dengan Wing Chun gitu ya, habis ya. Ya mungkin mirip-mirip itulah situasinya. Tapi Jimmy tidak pernah harus bertarung sendirian. Pemain backing kolegiatnya, Big Red, selalu bersama. Big Red pernah membuat Hawkins pingsan saat mereka berdua mabuk ketika
Hawking melompat untuk mendaratkan pukulan selama pertengkaran yang mereka berdua lakukan. Ketiga pemuda itu adalah teman dekat dengan jenis kerabatan persaudaraan yang berkembang dengan tinggal di tempat yang ketat dan berbahaya selama perang. Nature ego masih aja ya. Segera setelah hinaan Kitty Sailor mulai terbang, Jimmy dan Big Red akan mendorong Hawking ke samping dan perkelahian akan terjadi. Duo yang tangguh akan menghantam seluruh sendi seperti yang diingat Hawking. Jimmy dan Big Red ini sering menggunakan rekan mereka yang jauh lebih kecil sebagai umpan untuk memulai perkelahian di bar. Hawking tidak keberatan karena hasilnya selalu sama. Hawking hanya menyaksikan Jimmy dihentikan sekali. Jimmy mendapati seorang pria yang memepetkannya ke dinding. Dan pria itu mengeluarkan pistol Prancis kecil. Oke, kata Jimmy mundur gitu ya. Hawking mencintai Timur dan senang berada di Cina. Tapi buku Hawking kayaknya nggak masuk Cina ya. Buku Hawking itu meledak di Jepang dan di Korea. Tadi pagi sudah kita bahas. Suatu pagi saat mengunjungi sebuah toko kecil di Shanghai, dia melihat Buddha yang menarik dan kokoh. Meskipun dia memiliki sedikit uang, dia memiliki keuntungan dalam negosiasinya dengan pemilik toko. Pemilik toko merasa jika mereka melewatkan penjualan pertama hari itu, mereka akan bernasib buruk sepanjang hari. Istilahnya penglaris ya. Penglaris. Ada juga ya mitos penglaris di Cina ya. Atau jangan-jangan mitos penglaris ini dari Cina. Ibu saya juga begitu. Kalau jualan tuh penawar pertama itu nggak untung nggak apa-apa. Asal jangan rugi aja. Balik modal nggak apa-apa gitu. Wah, ternyata di Cina juga ada. Tak kirain hanya di sini gitu. Penjaga toko terus turun sampai dia mencapai apa yang Hawking mampu beli harga murah $6. Hawking membawa patung itu bersamanya ke dalam tas ranselnya. Dan hari ini patung itu berada di meja riasnya. Meskipun seorang ateis, pada malam Natal di Shanghai, Hawking menemukan sebuah gereja Katolik dan menghadiri misa tengah malam untuk menikmati keindahan intrinsik dan arak-arakan bersejarah, dupa, paduan suara, dan orkestra dari sebuah katedral besar. Hawking itu ada lagu gereja kesukaannya gitu ya. Judulnya saya lupa. Tapi kalau saya dengar saya tahu. Pada 12 Januari 1946, kapalnya pulang melewati Pearl Harbor sebelum tiba di San Francisco untuk dinonaktifkan. Untuk menghemat uang pemerintah dan menyelamatkan awak kapal dari keharusan menyimpan kotak, katalog, dan peralatan gudang, sebagian besar barang kapal dibuang ke laut. Kembali di San Francisco, sebelum dipulangkan, Hawking mengunjungi museum seni. Nah, lagi-lagi, teman-teman tuh rajin-rajin mengunjungi museum seni. Biar terpapar daya estetis gitu ya. Hawking mengunjungi museum seni ketika seorang wanita menepuk pundaknya dan bertanya, "Pelaut, apakah Anda ingin mendapatkan uang tambahan? Anda dapat berpose untuk artis kami. Kami membayar $10 per jam." Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk menghasilkan beberapa dolar, pikir pelaut itu. $10 per jam, nah mereka ingin dia berpose telanjang. Aduh, industri tubuh ya, industri ketubuhan tuh di barat itu betul-betul menjadi industri besar gitu ya.
industri ketubuhan. Industri ketubuhan. Hawking melakukannya, meletakkan handuk di pangkuannya, sementara para siswa membuat sketsa dengan arang. Jadi buat contoh ini dia dilukis. $10 sangat banyak pada masa itu. Hawking diberhentikan dengan hormat dari Angkatan Laut pada tanggal 29 Juni 1946. Ini kita itu bulan Juni 1946 itu kita Belanda masuk lagi kan. Ini kayaknya perjanjian Linggarjati. Bulan Juni 1946. Bukan bulan Juni 1946-nya gitu. Hawking udah pulang ke negaranya gitu. Pengalaman di atas YMS 46 mengubah anak laki-laki menjadi laki-laki gitu ya. Dari anak remaja menjadi laki-laki. Mengajar mereka untuk bekerja sama seperti saudara. Dalam kondisi berbahaya, ikatan laki-laki di atas kapal itu seumur hidup dengan awak yang masih hidup saling melacak selama 50 tahun melalui surat dan panggilan telepon acak. Jadi orang-orang yang pernah berjuang bersama-sama untuk mempertahankan hidup mereka memiliki ikatan emosional yang kuat gitu ya. Hawking akan mendengar di telepon, apakah ini sorti si pendek maksudnya kali ya. Siapa ini? Dia akan tersenyum hangat. Setiap hubungan kembali, termasuk air mata saat para pria menyalakan kembali cinta dan persahabatan yang mereka bagikan. Jadi memang kemanusiaan kita itu menjadi kuat keterhubungannya ketika menghadapi ancaman kelangsungan hidup. Puluhan tahun kemudian, satu persatu mereka semua mati. Sepengetahuannya, Hawking adalah awak terakhir yang masih hidup dari YMS 46. Jadi dia veteran gitu ya. Jadi Hawking tuh hidupnya luas gitu ya, luas. Mari kita masuk di bagian kedua. Dia menjadi dokter. Apa ini? Dokter pikiran tuh psikoanalisis ya. Jadi Hawking itu juga pelajar psikoanalisis. Bersyukur kita sudah punya buku untuk mendiskusikan psikoanalisis. Nah, ya sini. Pertemuan psikoanalisis dan spiritualisme. Hawking tuh belajar psikoanalisis juga. Nah, muncul kan psikoanalisis. Saya punya koleksi banyak tentang psikoanalisis dari buku-buku Freud. Wah, satu rak sendiri. Mau lihat nggak? Buku-buku tua yang terbitan nih, saya lihatin salah satu ya. Salah satu yang tua. Tulisan Sigmund Freud. Buku ini terbit tahun, baunya itu khas buku tua gitu. Tahun berapa ya? Ini dapatnya sulit ini, koleksi. Tahun 1953. Wah. Di printnya di London. Nih bukunya. Koleksi buku. Nih. Udah tua banget. Udah kayak gini. Ini belinya wah dari kolektor. Udah hitam. Ada lagi yang tua lagi. Nah, kita pamerin buku koleksi ini, yang ini. Waduh, ini buku psikoanalisa. Ada lagi yang banyak pokoknya. 5 seri gitu ya. Nah, ini buku tua. Tahun berapa ini? 70-an. Jadi hidupmu udah berkutat dengan wacana lokal gitu loh. Walaupun kamu nggak kuliah. Tuh, ini Hawking semua, psikoanalisis semua nih. Sampai ujung tuh psikoanalisa. Kamu kok hidupnya politik kayak Jokowi, Prabowo, janggar, ya kan? Akhirnya baca biografi Hawking,
perkembangan Hawking, psikoanalisis, ya kan? Jadi perlu, walaupun saya nggak kuliah, bacaan saya itu lengkap, lengkap. Biar kalau kita kita baca buku ngomongin ini, kita bisa periksa ini tahu benaran nggak nih, gitu kan? Jadi Hawking itu sebelum menjadi guru spiritual, dia pelajar psikoanalisis, dokter jiwa gitu ya, membongkar bukti Tuhan. Ada nggak ya gurunya Hawking ini di sini, William Atwood? Ada nggak ya? Aku cari dulu. Jangan-jangan dia ikut nulis. Kita lihat dulu ya daftar penulisnya. Ada nggak William Atwood? Satu. Oh, nggak ada. Oke. Kembali ke kampung halamannya pada bulan September 1946, Hawking mendaftar di State Teachers College untuk melanjutkan ke sekolah kedokteran. Bersatu kembali dengan mentor masa kecilnya. Oh, ini bukan psikoanalisis ya. Profesor yang waktu kecil itu, ini temannya bapaknya. Gitu. Hawking menjelajahi ilmu alam dan biologi gitu. Hawking menjadwalkan pilihannya di pagi hari sehingga dia bisa bekerja sepanjang hari. Setelah depresi pasca perang, pengangguran tinggi di antara para veteran yang kembali. Sementara lebih dari 8 juta veteran Perang Dunia Kedua yang menganggur menerima $20 per minggu selama 52 minggu dari 50 apa 5 ya ini ada 50-20 sebagai bagian dari tunjangan pendidikan. Hawkins mengerjakan 3 pekerjaan. Dia mempertahankan keyakinan pribadi bahwa pengangguran mungkin berlaku untuk orang lain, tapi tidak pernah untuk dia. Kalau kita kan lebih baik menganggur, lebih baik dapat BPJS, lebih baik dapat kiriman daripada bekerja apa adanya. Ini juga saya tidak pernah juga menganggur ya. Dulu saya pernah waktu aku jadi anak jalanan itu di Serang, nggak lama sih, tapi itu saya bisa mengetahui kerasnya hidup di jalan itu. Saya jadi tukang pijat di terminal. Kalau hari Sabtu Minggu saya mencari ke supir-supir supir-supir bis yang sedang mengantar orang yang ke gereja kan selama itu dia nunggu kan. Saya mencari pasien pijat saya di situ untuk survive. Itu berkat ilmunya Om San gitu ya. Om San itu ahli survive, guru survive yang ngajarkan bagaimana dalam penderitaan itu kamu survive, tidak menganggur gitu. Om San itu dulu tahun-tahun 2003 atau 2004 lah ya. 2003 atau 2004 gitu. Saya sering menemani Om San jualan barang bekas, koran bekas, majalah bekas di depan toko-toko, di depan toko seberangnya gedung KR Jogja gitu. Saya suka ikut gitu. Saya senang dengan orang yang survive hidup tanpa meminta-minta gitu ya. Tanpa mengulurkan tangan. Saya ikutin gitu. Saya ikutin. Habis Isya saya langsung pergi ke Jalan Pangeran Mangkubumi ya. Pangeran Mangkubumi depan KR itu, dan yang sama Om San jualan barang bekas, spion bekas, apapun lah pokoknya. Majalah bekas gitu ya. Sekarang Om San udah lumayan lah, udah punya mobil. Itu survive.
Ya jangan pernah nganggur. Dengan pengangguran yang tinggi, penjualan door to door, ini juga ini ya. Saya juga ya sales door to door. Mungkin anak-anak sekarang udah nggak tahu lagi itu ya. Udah lama saya nggak ketemu penjualan door to door kecuali penjual kalender. Biasanya dari pondok. Penjual kalender dari pondok tuh biasanya. Oh, Om San udah punya Panther Turbo sekarang. Gitu. Jadi penjual door to door untuk atap dan perlindungan dinding rumah menjadi kompetitif, terutama di kota-kota konservatif di sekitar Milwaukee, di mana orang-orang tidak menghargai gangguan tersebut. Hawking dengan cerdik memperhatikan bahwa rata-rata penjual dari pintu ke pintu dengan jaket, dasi, dan tas kerjanya menyinggung para ibu rumah tangga. Ini kan diceritakan Hawking ya di buku Success is for You gitu ya. Hawking mengambil pendekatan yang berbeda, mengenakan terusan yang agak kotor, kemeja pekerja biru dan ikat pinggang gitu. Dia menukar tas kerjaan dengan kotak peralatan, dan di benak orang Milwaukee yang konservatif, Hawking melambangkan kejujuran pekerja kera biru gitu ya, pekerja bangunan. Sementara yang pakai jas ini, pakai dasi, ini hanya sambilan mereka yang tidak profesional. Yang profesional tuh dia punya seragam tukang gitu ya. Dia pendekatannya ini dia. Memang Hawking ini bisa memahami psikologi ya. Tukang aja kok pakai dasi. Penampilannya dan pembicaraan langsungnya yang melucuti berhasil menembus penolakan awal pemilik rumah, membuatnya mudah bagi orang untuk menyatakan ya pada tawaran dia perbaiki atap gitu ya. Hawking unggul dalam posisi penjualannya yang menutupi undiannya di awal hari pada waktunya untuk pekerjaan berikutnya. Mengingatkan perannya sebagai pemasok jungle juice untuk kru kapal penyapu ranjau. Sekarang dia menjadi bartender bantuan di malam hari. Pagi kerja, malam kerja. Orang-orang Eropa memang Amerika prinsipnya itu no pain no gain gitu ya. No pain no gain. Paijo paiman, orang kerja orang mangan gitu ya. Tapi di sana Paijo paimannya, Paijo paiman tetap belajar. Nggak di sini. Nggak kayak di sini. Paijo paiman, rakerjo ramangan, ramojo buku. Di sana tetap aja orang belajar. Kenapa? Mereka tahu selain otot, ada otak. Sini kan ada otak. Tambahin lagi ada aku. Ini dipakai buat pikir, ini buat mikir, ini buat ngasuh-ngasuh, buat gotong-gotong. Gitu. Alkoholik dalam pelatihan tampak di rumah di lingkungan di mana sesama peminum membeli satu sloki untuk bartender sepanjang malam. Malam-malam lain dia mengendarai taksi di daerah Milwaukee, mengadopsi gaya agresif yang lebih mirip dengan mengemudi di New York City. Dengan sifatnya yang pendiam dan introspektif, Hawking tertarik pada pekerjaan yang diuntungkan dari keterampilan mendengarkan yang kuat seperti bartender dan mengemudi taksi. Keterampilan ini nantinya melayaninya sebagai psikiater dan psikoanalis. Mendengarkan. Jadi kalau istrinya ngomel, jangan langsung, ma, ingat pasal 1. Enggak usah, dengarkan dulu. Dengarkan. Jangan langsung, bahaya. Rokok, jangan. Dengarkan. Kalau kamu mau jadi seorang
seorang yang ingin memahami jiwa lebih banyak. Orang-orang mendengarkan sesi transendensi itu mungkin muak karena ceritanya berulang kan pastinya. Saya enggak, saya enjoy saja. Oh, oh. Jadi mulai menjadi pendengar yang baik, pendengar yang kuat lah. Meskipun banyak pekerjaan paruh waktu, Hawking selalu tampak kekurangan uang. Tema aneh yang berulang sepanjang hidupnya. Ketika dia membutuhkan uang tambahan selama kuliah, dia pergi mencuci jendela. Dengan menggunakan pengalamannya dalam penjualan door-to-door, ia bahkan menggunakan setengah jam waktu luang saat makan siang untuk mencuci jendela mobil. Tidak pernah harus mengetuk lebih dari 3 pintu sebelum menemukan pekerjaan. Hoki juga ya. Jika Hawking menemukan dirinya di kedai kopi lokal dengan teman-temannya, tanpa uang receh untuk secangkir kopi, dia akan lari ke jalan. Oh, ngamen juga ini ya, mirip ngamen. Mencuci beberapa jendela dan kembali dengan uang untuk kopi dan makan. Wah, ternyata sanatnya di lampu merah itu dari Hawking ini kan. Sanat pekerjaan siram-siram jendela itu loh, kaca mobil. Oh, sanatnya dari Hawking. Jadi kamu nanti tahu, tidak semua yang bekerja begitu masa depannya buruk. Ya, tuh. Jadi kamu, oh itu Hawking dulu pernah kerja gitu loh. Kasih. Siapa tahu dia menjadi guru spiritual terbesar. Gitu, kira-kira. Kalau di Jakarta, tapi kamu nanti saya ditangkap Satpol PP yo, ngasih di jalan. Ketika dia tidak menghadiri kelas atau bekerja, dia nongkrong di restoran Yunani setempat, di mana dia menikmati mastika, minuman keras Yunani yang terbuat dari damar pohon damar wangi. Di restoran dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah di tempat pribadinya sendiri, jauh dari siswa lain. 2 tahun kemudian, karena masalah ekonomi dan kenyamanan, Hawking pindah ke perguruan tinggi lokal terbesar, sebuah lembaga Yesuit di Milwaukee. Ia memiliki fakultas yang sangat baik, dia mencintai para Yesuit, dan dia tidak mampu pergi ke sekolah. Hawking juga beralasan bahwa sekolah tempat yang tepat untuknya, karena jika seseorang bermaksud untuk menyangkal subjek seperti teologi, dia lebih baik tahu apa yang dia bicarakan. Jadi kalau mau menjadi penentang tema tertentu, kamu harus mempelajari tema itu. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi ateis yang gigih, Anda harus tahu segalanya tentang apa yang Anda serang. Nggak boleh ngeyel. Nggak boleh, aku nggak percaya, titik. Selesai. Nggak boleh gitu. Harus adu argumentasi. Masa jabatannya di Universitas Yesuit adalah kontradiksi yang jelas, atau masa perkuliahannya lah. Meskipun pengungkapan totalitas penderitaan manusia membuat Hawking menjadi seorang ateis atau seseorang yang tidak percaya pada Tuhan agama Kristen atau Tuhan dalam artian komunitas, setidaknya pemahamannya masih matang. Dia menjadi lebih agnostik lagi, dari ateis ke agnostik. Seseorang yang tidak tahu apakah memang Tuhan ada atau percaya keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui. Saya adalah seorang intelektual, seorang agnostik dan berpikiran bebas yang mengatakan berdasarkan nalar, keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dibantah. Jadi netral. Jadi membuktikan tidak bisa, dibantah juga tidak bisa. Terlepas dari alasannya untuk mendaftar di Marquette Universitas Yesuit, tidak mungkin menginjak-injak.
Dasar bagi seorang agnostik, terutama yang teguh dalam keyakinannya bahwa penggambaran Katolik tentang Tuhan adalah salah. Tapi argumentasinya kan benar. Secara intelektual tuh Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan itu. Gak bisa dibuktikan, juga nggak bisa kamu bantah secara intelektual. Dengar ini untuk para ateis. Hawking mengambil kursus tentang filsafat manusia, teologi alam, teori etika, etika terapan, filsafat perilaku, logika, dan filsafat Amerika kontemporer. Oh, nanti kita adakan lainnya. Kan kita kemarin itu kita selesaikan pendasaran aku, bukunya 3, nanti ada pendasaran bahasa, nanti setelah pendasaran bahasa itu baru kita masuk ke filsafat ini. Studi sebelumnya tentang filsuf Yunani kuno sangat membantu dan dia menemukan kursus barunya berharga, terutama dalam logika dan filsafat Amerika yang melengkapi studi pribadinya dalam filsafat kuno. Dia menghormati profesornya dan integritas nyata para Yesuit, tetapi kritis terhadap konsep teologis, terutama bukti Santo Thomas Aquinas tentang keberadaan Tuhan sebagai prima causa atau penyebab utama. Dia kritis. Kita juga kritis terhadap konsep teologis. Kritis. Aquinas adalah perpaduan unik antara filsuf dan orang suci, menggabungkan dunia intelek dan iman menjadi satu. Aquinas merasa perlu untuk menunjukkan bahwa Tuhan dapat diketahui tanpa bergantung pada doktrin dan iman, bahwa nalar dapat digunakan sebagai panduan iman. Dia mengajukan 5 bukti logis tentang keberadaan Tuhan dalam Summa Theologia abad ke-13 yang terkenal. Bukti-bukti ini berkaitan dengan gagasan kausalitas atau apa yang disebut dengan Aquinas sebagai penyebab utama, sebuah konsep yang diilhami oleh penggerak tak bergerak Aristoteles, di mana Tuhan pastilah penyebab yang menggerakkan segala sesuatu di alam semesta pada awal. Oke, sampai sini dulu ya. Udah mau berbuka. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.